Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Julianita dengan NPM C1A 190406 yang akan mempresentasikan materi pendahuluan ilmu perundang-undangan. Pengertian ilmu perundang-undangan. Ilmu pengetahuan perundang-undangan atau disebut sebagai Gesetzgebungswissenschaft atau Science of Legislation atau Wetgeving merupakan ilmu interdisipliner yang mempelajari tentang pembentukan peraturan negara. Tokoh-tokoh utama mencetuskan bidang ilmu ini di Jerman antara lain adalah Peter Null 1973 dengan istilah Gesetzgebungslehrer, Jürgen Rodig 1975 dengan istilah Gesetzgebungslehrer, Burkhard Krenz 1979 dan Werner Mayhofer 1981 dengan istilah Gesetzgebungswissenschaft. Di Belanda antara lain S.O. van Volge 1980 dengan istilah Wetgevingster atau Wetgevingskunde. Sedangkan di Indonesia diajukan oleh Hamid S. Atamimi 1975 dengan istilah ilmu pengetahuan perundang-undangan. Secara harfiah, perundang-undangan berasal dari istilah undang-undang dengan awalan per dan akhiran an. Imbuhan per an menunjukkan arti dari segala hal yang berhubungan dengan undang-undang, sedangkan secara maknawi, pengertian perundang-undangan belum ada kesepakatan di kalangan para ahli. Di mana ketidaksepakatan para ahli hukum sebagian besar ketika sampai pada persoalan apakah perundang-undangan mengandung arti proses pembuatan atau mengandung arti hasil atau disebut sebagai produk dari pembuatan perundang-undangan. Di mana istilah perundang-undangan untuk menggambarkan proses dan teknik penyusunan atau pembuatan keseluruhan peraturan negara, sedangkan istilah peraturan perundang-undangan untuk menggantikan keseluruhan jenis-jenis atau macam peraturan negara. Dalam arti lain, peraturan perundang-undangan merupakan istilah yang dipergunakan untuk menggambarkan berbagai jenis atau bentuk peraturan produk hukum tertulis yang mempunyai kekuasaan mengikat secara umum yang dibuat oleh pejabat atau lembaga yang berwenang. Di sisi lain, perundang-undangan sering diartikan sebagai Wetgeving, yaitu pengertian membentuk undang-undang dan keseluruhan daripada undang-undang negara. Dalam jurisdik Woordenboek, Wetgeving diartikan sebagaimana yang pertama, proses pembentukan atau proses membentuk peraturan negara baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Lalu yang kedua, segala peraturan negara yang merupakan hasil pembentukan peraturan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Lalu Haji Suhino yang menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan memiliki makna sebagaimana yang pertama, proses atau tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan negara dari jenis dan tingkat tertinggi, yaitu undang-undang, sampai yang terendah, yang dihasilkan secara atribusi atau delegasi dari kekuasaan perundang-undangan. Lalu yang kedua, keseluruhan pokok peraturan perundang-undangan. Namun sebenarnya Suhino ini lebih sering menggunakan istilah itu lebih pendek dan oleh karenanya sebagai sangat ekonomis. Istilah tersebut pernah digunakan dalam ketetapan MPRS nomor Romawi 20 Romawi garing MPR garing 1966 sebagaimana tercantum pada judul ketetapan tersebut yaitu Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia. Lalu di sini menurut para ahli, yang pertama ada Maria Farida Indrati Suprapto. Perundang-undangan yang dalam bahasa Inggris adalah legislation atau dalam bahasa Belanda Wetgeving atau Gesetzgebung dalam bahasa Jerman mempunyai pengertian sebagai berikut. Yang pertama, perundang-undangan sebagai proses pembentukan atau proses membentuk peraturan negara baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Dan yang kedua,
Perundang-undangan sebagai segala peraturan negara yang merupakan hasil pembentukan peraturan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Lalu yang kedua ada Burhard Krams. Ilmu pengetahuan perundang-undangan adalah ilmu pengetahuan tentang pembentukan peraturan negara yang merupakan ilmu yang bersifat interdisipliner. Lalu yang ketiga, menurut Bagirmanan memberikan gambaran umum tentang pengertian perundang-undangan sebagai berikut. Yang pertama, peraturan perundang-undangan merupakan keputusan tertulis yang dikeluarkan pejabat atau lingkungan jabatan yang berwenang, berisi aturan tingkah laku yang bersifat mengikat umum. Yang kedua, merupakan aturan-aturan tingkah laku yang berisi ketentuan-ketentuan mengenai hak, kewajiban, fungsi, status, dan suatu tatanan. Dan yang ketiga, merupakan peraturan yang mempunyai ciri-ciri umum abstrak atau abstrak umum, artinya mengatur atau tidak ditujukan pada objek, peristiwa, atau gejala konkret tertentu. Sedangkan di sini, menurut Sacipto Raharjo, beliau memberikan batasan-batasan mengenai perundang-undangan yang menghasilkan peraturan dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, bersifat umum dan komprehensif, yang dengan demikian merupakan kebalikan dari sifat-sifat yang khusus dan terbatas. Yang kedua, bersifat universal, di mana ia diciptakan untuk menghadapi peristiwa-peristiwa yang akan datang yang belum jelas bentuk konkretnya. Oleh karena itu, ia tidak dapat dirumuskan untuk mengatasi peristiwa tertentu saja. Dan yang terakhir, ia memiliki kekuasaan untuk mengoreksi dan memperbaiki dirinya sendiri, di mana ia adalah lazim bagi suatu peraturan untuk mencantumkan klausul yang memuat kemungkinan dilakukannya peninjauan kembali. Lalu latar belakang berkembangnya ilmu perundang-undangan. Dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ditegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Hal tersebut bermakna bahwa negara Indonesia bukan negara yang berdasar atas kekuasaan atau maskat. Dengan demikian, dalam negara hukum, pengembangan hukum berupa ilmu di bidang perundang-undangan dan mendorong fungsi pembentukan peraturan perundang-undangan yang sangat diperlukan kehadirannya. Demikian pula bahwa pengembangan hukum berupa ilmu di bidang perundang-undangan dilakukan untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum. Dan dalam hubungan ini, negara berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan, hak, dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di samping itu, pengembangan hukum berupa ilmu di bidang perundang-undangan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atau peraturan perundang-undangan yang baik. Perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan. Arti penting sebuah hukum ialah hubungannya dengan peraturan-peraturan hukum lain secara sistematis, di mana hubungan yang sistematis tersebut dapat kita lihat dari komponen-komponen hukum yang meliputnya. Di antaranya adalah yang pertama, ada masyarakat umum yang merupakan himpunan kesatuan-kesatuan hukum, baik individu atau kelompok. Yang kedua, budaya hukum merupakan hasil oleh manusia dalam mengatur kehidupan. Yang ketiga, ilmu hukum merupakan penjabaran, pengkajian, dan pengembangan teori-teori hukum. Yang keempat, konsep hukum merupakan formulasi kebijakan hukum yang ditetapkan oleh suatu masyarakat hukum. Yang kelima, filsafat hukum merupakan hasil pemikiran mengenai hukum yang mendalam. Yang keenam, pembentukan hukum, yaitu proses pembentukan hukum. Yang ketujuh, bentuk hukum yang kemudian diklarifikasikan dalam dua bentuk, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Yang kedelapan, penerapan hukum yang merupakan penyelenggaraan pengaturan hubungan hukum setiap kesatuan hukum dalam masyarakat. Lalu yang terakhir ada evaluasi hukum, yang merupakan penentuan kualitas hukum, menelaah setiap komponen fungsi dan sistemnya. Lalu
ada ruang lingkup ilmu perundang-undangan. Dari bagian di samping dapat diberikan penjelasan sistematis sebagai berikut. Yang pertama, teori perundang-undangan atau Hasad Habung teori yang berorientasi pada mencari kejelasan dan kejernihan makna atau pengertian dan bersifat kognitif. Yang kedua, ilmu perundang-undangan atau Hasad Habung Lahar yang berorientasi pada melakukan perbuatan dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan dan bersifat normatif, di mana ilmu perundang-undangan ini dibagi lagi ke dalam 3 bagian, yaitu yang pertama proses perundang-undangan atau disebut sebagai Hasad Habung Fahran. Yang kedua, metode perundang-undangan atau Hasad Habung metode. Lalu yang ketiga, teknik perundang-undangan atau Hasad Habung teknik. Selanjutnya, Hamid S. Atamimi membedakan antara ilmu perundang-undangan dengan teori perundang-undangan dengan alasan bahwa kata teori dalam kata-kata teori perundang-undangan adalah sekumpulan pemahaman titik tolak dan asas-asas yang saling berkaitan, di mana kata teori dapat juga diartikan sistem dari tata hubungan yang logis di antara pemahaman-pemahaman. Kata teori dalam istilah teori perundang-undangan menunjuk pada bagian, tepi, atau sisi lain dari ilmu pengetahuan di bidang perundang-undangan yang bersifat kognitif. Oleh karena itu, Hamid S. Atamimi menyatakan bahwa teori perundang-undangan hanya berorientasi pada upaya mengusahakan kejelasan dan kejernihan pemahaman, antara lain pemahaman tentang undang-undang, pembentukan undang-undang, perundang-undangan, dan lain-lain. Adapun ilmu perundang-undangan dalam arti sempit berorientasi pada melakukan perbuatan pelaksanaan dan bersifat normatif, sehingga disebut Hasad Habung Lahar, dengan bagiannya adalah proses, metode, dan teknik perundang-undangan. Secara lebih spesifik, yang akan dibahas adalah mengenai ilmu perundang-undangan. Beberapa bahasan yang tercakup di dalamnya meliputi peristilahan dan ruang lingkup bahasan, norma hukum dalam negara, sistem norma hukum di Indonesia, hierarki peraturan perundang-undangan, fungsi peraturan perundang-undangan, materi muatan, dan asas-asas pembentukannya. Baik, mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kesalahan pengucapan yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.